Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to discuss the exercises you have done on your assignment. Jadi kita membahas latihan soal tentang filling form dari LKS yang sudah kita kerjakan ya. Jadi pertama itu halaman 7 ya. Nah, ini ada formulir di Nerobank ya, Bank Account Registration Form, Account Information. Nah, namanya Aditya Sakti Pratama. Nah, dari judulnya saja kita bisa mengetahui bahwa ini adalah formulir registrasi pembukaan rekening baru di bank. Jadi kalau mau nabung pertama kali belum punya rekeningnya itu kita pakai ini ya. Bank Account Registration Form. Nah, dia mengisi isian yang banyak ini. Nah, to understand the the form better, untuk memahami formulir ini secara lebih baik. Nah, coba kita jawab bersama questionnya ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. What is the form about? Form ini tentang apa? Bank account opening form ya. Jadi formulir pembukaan rekening bank. Atau kamu tuliskan di judulnya tadi ya, seperti judulnya boleh. Bank account registration form. Itu sama betulnya. Oke, next, number 2. Who filled out the form? Siapa yang mengisi formulirnya? Nah, yang mengisi adalah Aditya, siapa tadi? Lengkapnya Aditya Rizky Pratama ya. Kemudian, this year is 2021. How old is Aditya? Kalau sekarang kan tahun 2021, berarti umur Aditya berapa? 20 years old, 20 tahun. Nah, sekarang, what is his nationality? Apakah kebangsaannya sesuai dengan data pada formulir ini, dia adalah Indonesian atau orang Indonesia. Is he married? Apakah dia sudah menikah? No, he is not. Belum menikah. How do you know? Kita taunya dari mana? From the marital status data. Dari isian formulir ini yang menyatakan marital statusnya itu adalah single ya. Kalau misalnya sudah menikah itu berarti kan married ya. Oke, itu tadi tentang rekening formulir pembukaan rekening. Berikutnya, contoh formulir yang berikutnya ini adalah formulir mau mengikuti program bahasa di sebuah kursus ya. Namanya CKA Smart. CKI Smart. Ada dituliskan namanya, tempat tanggal lahirnya, alamat, kemudian bahasanya ini yang dikuasai ini bahasa intermediate English ya. Kalau elementary itu dasar, advance itu sudah mahir. Nah, dia kemudian ekspektasinya adalah ingin bicara bahasa Inggris dengan lancar karena saya ingin belajar di luar negeri. Kemudian language ability-nya apakah excellent, good, atau poor. Ya, ini diisi ya. Terms and condition. Jadi sebelum mendaftar di lembaga kursus itu dia mengisi formulir ini. Kemudian sudah membayar biayanya sebesar Rp400.000. Ada signature tanda tangannya juga. Nah, sekarang kita bahas questionnya. Is there any instruction in the form? If yes, mention. Apakah ada instruksi dalam formulir itu? Ya, formulir tentu saja ada instruksinya ya. Yes, there is. Yang mana yang merupakan instruksi? Nah, ini loh. Tick the course you want to join. Disuruh menyentang jenis kursus yang ingin diikuti. Apakah bahasa Kanton atau bahasa Mandarin ya, kemudian bahasa Korea atau bahasa Inggris. Dia ingin ikut bahasa Inggris yang intermediate, yang level tengah ya. Kemudian, which field should fill with numbers? Bagian mana dari formulir itu yang harus diisi dengan angka? Tentu saja adalah mobile phone number dan tempat tanggal lahirnya, date of birth-nya ya. Which part need checklist?
Nah, yang butuh checklist, butuh dikasih centangan itu apa? Nah, ini tadi languages ya, jenis bahasa yang mau diikuti, dan ini official use. Nah, ini pemakaiannya nanti untuk apa ya? Dia ternyata sudah membayar 400.000 atau dia ingin mendapat subsidi, artinya mendapatkan keringanan. Nah, itu. Kemudian which part uses simple present tense? Bagian mana yang memakai simple present tense? Personal expectation and terms condition. Jadi yang memakai simple present tense itu yang ada kalimatnya panjang-panjang ini loh ya. I want to speak English fluently. Terus I understand and agree completely. Nah, itu dia pakainya present tense. Number 5, mention adjective found in the form. Adjektif itu kata sifat. Kata sifat apa saja yang ditemukan dalam formulir? Ada kata male, female, nggak ada ya female ya. Abroad, excellent, good, poor. Terus banyak tadi kelihatannya. There are so many. Elementary, intermediate, kemudian advanced. Nah, itu adalah kata sifat yang menunjukkan sifat ya, berarti ya. Oke, kemudian dari dua formulir tadi kita menemui beberapa istilah. Nah, itu padanan maknanya apa? Nah, ini bisa dilihat. First name itu nama awal ya, forename ya. Biasanya ada nama depan, nama belakang, nama awal atau nama depan itu nama kita sendiri. Kalau nama belakang itu nama keluarga. Tapi kalau di Indonesia nggak seperti itu juga ya biasanya. Nationality. Nationality itu kebangsaannya. Nah, berarti N ya. Previous address. Alamat sebelumnya. Gender itu F ya. Gender itu adalah apa namanya? Male atau female atau ada punya seks ya. Laki-laki atau perempuan. NA, not applicable. Oh, ini apa ini ya? Not applicable itu berarti tidak tersedia. Yang mana ini? You must not fill it. Ya, kamu tidak boleh mengisinya, tidak usah diisi. Nah, ini yang B ya untuk nomor 5. Kemudian yang number 6, postcode itu kode pos itu zip code sama ya. Alternative phone number, nomor yang bisa dihubungi selain nomor utama, ya mungkin nomor orang tuamu atau nomor saudara. Nah, itu another number you can be contacted to. Email, ya kita tahu email ya, signature itu berarti yang C, tanda tangan. DOB itu adalah date of birth, tanggal lahir kita. Marital status, status pernikahan, sudah menikah, single or married ya. Occupation itu sama dengan job atau pekerjaan. Mother tongue itu bahasa awal kita, bahasa utama kita apa? Kalau kita dilahirkan di Indonesia ya berarti bahasa utama kita bahasa Indonesia. Kalau mungkin di negara yang berbahasa Inggris ya bahasa Inggris ya. Block capitals itu artinya huruf besar, capital letters. Contact to berarti menghubungi atau kita bisa menghubungi nomor berapa ya, nomor HP-nya berapa. Kemudian activity 4, ini ada jenis formulir lagi, mengisi formulir untuk apa ya, subscription atau berlangganan majalah. Nah, ini Fastin Teenage Magazine. Jadi nama majalahnya adalah Fastin. Nah, kita diminta untuk mengisi formulir dulu. Nomor 1, I wish to subscribe Fastin and agree to abide by your rules and regulation. Saya ingin berlangganan Fastin dan saya setuju dengan rules itu aturan ya yang Anda berikan. Name of the subscriber. Nama dari pelanggannya siapa? Nadia Hilman. Type of membership. Nah, ini ingin membership apa? Individual, apakah lembaga atau industri ya? Ternyata ini yang pesan individu saja, bukan dari lembaga ya. Kemudian subscription